Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri dulu semuanya, dirapikan bajunya. Silakan duduk lagi kalau sudah rapi. Oke, selanjutnya berdoa dulu. Mas Iqmal, ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Iqmal sudah memimpin doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita baca surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat bersama-sama. Dimulai dengan ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dafiq, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Dan Mas Sena? Gak berangkat? Sakit atau kemana? Sakit ya. Selanjutnya ada sebuah kisah motivasi dari Robbi, murid kesayangannya Imam Syafi'i. Nah, bisa dikatakan Robbi itu adalah murid yang paling tertinggal dibandingkan murid-murid yang lainnya. Ketika diajarkan, dia tidak langsung nangkep apa yang disampaikan. Bahkan sampai berulang-ulang diajari oleh Imam Syafi'i, Robbi ini atau Rabi ini masih belum bisa paham. Akhirnya Imam Syafi'i hanya menyampaikan bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah itu sudah berkehendak untuk menurunkan ilmunya, maka ilmu itu akan sampai. Tapi kalau tidak menghendaki, maka tidak akan sampai. Oleh karena itu yang penting adalah tetap berusaha. Walaupun Robbi itu belum paham, tapi dia tetap berusaha. Dan akhirnya Robbi itu akhirnya bisa. Dan akhirnya Robbi itu menjadi seorang ulama yang terkenal karena kesabarannya. Walaupun dia tidak bisa, dia tetap berusaha. Dan akhirnya ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kisah. Sehingga nanti ketika nanti kita belajar, yang penting kita usaha dulu. Kita niatkan agar ilmu itu bisa bermanfaat. Kalaupun nanti Allah itu ridho, pasti ilmunya akan diberikan kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pengapian konvensional. Silakan disimak. Lalu nanti akan saya tanya, kira-kira videonya isinya apa? Terbakar di SPBU di daerah Salajambu, Kecamatan Sabang Pari, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kebakaran tersebut membuat warga sekitar panik, termasuk pemilik kendaraan yang sedang antri pengisian BBM. Kuat dugaan kebakaran tersebut terjadi karena adanya percikan buang api listrik dari dalam mobil, karena mobil tersebut diduga milik pedagang eceran yang keliling membeli BBM di SPBU. Sementara itu saat kejadian, sopir mobil tersebut mengalami luka bakar dan melarikan diri. Para karyawan SPBU berhasil memadamkan api sebelum api semakin besar. Oke, apa yang bisa didapat dari video tadi? Ya, silakan Mas Iman. Ada yang konslet, Pak. Ada yang konslet terus menyebabkan kebakaran. Oke, ada yang konslet. Oke, bagus. Ada lagi? Mas David? Kebakarannya karena ada percikan api. Oke, bagus. Ada lagi? Mas Yaki, silakan Mas Yaki. Mobilnya tidak dimatikan waktu isi bensin, Pak. Mobilnya tidak dimatikan waktu isi bensin. Mobil masih menyala. Oke, Mas Fari silakan.
Kemungkinan ada yang bermain HP. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, tujuan pembelajarannya, satu, nanti pembelajarannya akan dilaksanakan melalui menggali informasi dan diskusi, sehingga peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti. Yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan melalui praktik besok pertemuan selanjutnya dan diskusi, sehingga peserta didik dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti. Lalu manfaat pembelajarannya apa? Yang pertama, ketika nanti kita belajar sistem pengapian konvensional, kita akan dapat mengatasi kerusakan sistem pengapian pada kendaraan. Lalu yang kedua, dapat membantu memahami pembelajaran berikutnya, yaitu tentang tune-up. Karena nanti tune-up itu salah satu poin yang akan diperiksa itu adalah tentang sistem pengapian. Nah, untuk rencana pembelajarannya nanti akan ada pretest atau penilaian awal dulu, lalu akan ada diskusi, lalu ada presentasi, nanti ada kelompok yang maju, lalu yang terakhir ada post-test atau penilaian akhir. Pretest penilaian awal, post-test penilaian akhir, untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kita. Kalau yang pretest itu nilainya jelek, terus nanti post-test nilainya bagus, berarti pembelajarannya berhasil. Oke, selanjutnya, nah ini pretestnya. Silakan dikerjakan dulu pretestnya. Bisa dengan cara buka browser, lalu ngetik bit.ly/pengkon. Sama kaknya bisa juga dengan nge-scan barcode. Silakan. Oke, sudah muncul nilainya, sudah bisa dilihat sendiri. Nilainya masih luar biasa. Nanti kita belajar dulu, semoga nilai di post-testnya atau penilaian akhir bisa meningkat. Kita masuk ke materinya. Kita orientasi masalah dulu, silakan dilihat. Oke, cukup. Kira-kira kenapa kok mobilnya harus didorong, nggak mau di starter? Kenapa? Oke, silakan Mas Jaki. Akinya tekor, Pak. Akinya tekor. Oke, bagus. Mas Anip ya, silakan. Bisa jadi bensinnya habis, Pak. Bensinnya habis. Oke, bagus. Ada lagi? Businya mati. Oke, bagus. Kalian bisa berdiskusi, mendiskusikan tentang apa yang menjadi penyebab sistem pengapian konvensionalnya bermasalah, sambil bisa belajar menggunakan bahan ajar yang sudah saya siapkan. Nanti bisa di-scan, bisa juga nanti tinggal klik ini, atau bukan klik, diketikkan di browsernya bit.ly aksi 2 ppg. Silakan, waktunya nanti kurang lebih 10 menit ya. Oke, silakan dibaca-baca. Nanti silakan dicari kira-kira penyebab masalah pada sistem kelistrikan, sistem pengapian itu. Sambil saya nilai dalam keaktifannya berdiskusi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang penyebab kerusakan pada sistem pengapian, pengujian bunga api. Yang pertama, periksa busi dan kabel busi. Jika jelek, ganti busi dan kabel busi. Jika oke, periksa tegangan sampai atau tidak ke koil. Jika tidak ada tegangan,
periksa kabel baterai ke koil. Jika oke, periksa koil. Jika jelek, ganti koil. Jika oke, periksa tahanan sinyal generator. Jika jelek, ganti sinyal generator. Jika oke, periksa celah platina. Jika jelek, ganti atau setel ulang platinanya. Oke, sudah selesai? Udah itu aja. Oke, kelompok 1 sudah selesai menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Oke, Mas Hanif, silakan. Apa yang terjadi jika busi mobil salah satunya mati? Silakan Mas Fari. Yang terjadi jika busi ada yang mati satu, maka mesin masih tetap menyala tapi pincang. Gimana, sudah paham Mas Kanif? Sudah, oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan, ditutup dan kembali lagi ke tempat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Walaupun kemarin liburan panjang, masih agak kurang semangat tapi masih tetap mau untuk diskusi. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan kira-kira apa penyebab gangguan pada sistem pengapian konvensional. Saya tulis di depan ya. Silakan yang bisa menjawab, silakan tunjuk angkat tangan. Oke, Mas Fari. Busi rusak. Rangkaian kelistrikannya bermasalah. Celah platina tidak sesuai spesifikasi, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, kita sudah belajar tentang sistem pengapian konvensional, sudah diskusi. Nah, sudah disimpulkan juga penyebab-penyebab kerusakannya. Nah, sekarang kita lakukan post test lagi atau penilaian akhir. Silahkan bisa diketikkan ini linknya atau bisa scan barcode-nya. Oke, saya bacakan nilainya. Gilang nilainya 100, Fari Amjad 100, Iqmal 100, Rozaki 100, Nanda 100, Hanif 100, Trimudiono 100, dan David 80. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semua nilainya sudah meningkat. Kalau sudah selesai, kita hari ini refleksi apa yang sudah dipelajari hari ini tentang sistem pengapian. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silahkan Mas Zaki. Belajar cara pemeriksaan sistem pengapian konvensional. Oke, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara memeriksa sistem pengapian konvensional. Oke, bagus. Ada lagi? Mas Iqmal, silahkan. Mencari kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Oke, mencari kemungkinan penyebab kerusakan. Oke, bagus. Jadi nanti ketika kita sudah tahu kemungkinan penyebabnya, ketika praktek besok tinggal mencari langsung ya. Oke, bagus Mas Iqmal. Ada lagi? Mas David, silakan. Pelajari cara kerja sistem pengapian konvensional. Mempelajari cara kerja sistem pengapian konvensional. Oke, bagus. Jadi nanti kita hari ini teori belajar dulu, sehingga kalau sudah paham materinya hari ini tentang sistem pengapian konvensional, ketika besok kita praktek itu sudah punya bekal, sehingga tidak banyak untuk bingung. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan hari Senin kita pelajaran praktek di bengkel otomotif ya. Nanti di bengkel sebelah barat kita akan praktek tentang sistem pengapian konvensional langsung di kendaraannya. Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa ditutup dengan berdoa. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Iqmal. Ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.